DPA, pakai RKA, nah kisah anu di proyek kemarin saya beraha melak, anu APBD 2025 segede kumaha Kapan terjangkung Kak Hendra? segede kumaha Bapak serta sekian. bener ya, kurang dikontrol ya kadang-kadang dia semar ya Bapak ada Bapak kerajaan Alengka apa Ayodhya Aman. Setelah ada penambangan itu revitalisasi gagal dan gagal terus Pak, kebakaran. Akhirnya zaman ya kela. Iya melaku rumah ke Ajir. Mana iya siapa ya Ajir mah orang mau pulang melak tangkal. Sedih lamun ningali bapak aing nepikeun ka kieuna di mana sok teangan lah gubernur jika bapak aing siga kieu make sena capi tingali teterekelan di nutarahal gitu jarang nya poe minggu batur mah menikmati liburan anjeunna mah tingali ka Cerme Kameramen selamat. tingali katingali teu Kameramen masih selamat. ya kanu nyinyir ya ayah gubernur Samudra kieu nyah teuing Pak ka rakyat Pak udah bapak teh meureun kitu teh demi rakyat beureun Pak ya demi tanah Pasunan aduh cing sehat teh Pak sing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswana nya sing digampilkeun we sagala rupi urusan bapak teh nya keur mikanya rakyat Jawa Barat Pak. Beraninya Pak Deddy Mulyadi menutup tambang yang ada di bawah kaki Gunung Ciremai yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan ilegal tanpa izin dan merusak lingkungan. Kita patut anjungi jempol luar biasa. Itu namanya gubernur yang bertanggung jawab kepada wilayah Jawa Barat termasuk gunung alam sekitarnya. Karena apa? Bayangkan Gunung Ciremai yang berada di Kabupaten Kuningan seandainya longsor akan mengakibatkan bencana alam yang besar. Makanya kita harus dukung kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang berani menutup tambang, baik tambang yang abal-abal, tambang yang kecil maupun tambang yang besar. Beberapa waktu lalu menutup tambang di kaki Gunung Galunggung yang dikuasai pemborongnya sudah kita tahu semua, tidak akan saya sebutkan namanya, tapi orangnya sudah kita tahu. Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Ini yang 12 yang 5 orang sini. Nih. Udah, bawa pulang. Ya, terima kasih. Tapi besok nambang lagi saya tahan. Ya. Sekarang bersiap perjanjian ya. Perjanjian. Pulang. Ya. Alat-alat dan tambang. Ternyata waktu KDM datang langsung ke Sumatera memberi bantuan kepada korban bencana alam, dia juga ingin mengetahui secara langsung penyebab banjir agar bisa diterapkan pencegahannya di Jawa Barat. Habis dari sana, dia pun mengambil keputusan di Jawa Barat tidak boleh ada perkebunan kelapa sawit. Nah, warga Jawa Barat mendukung atau tidak keputusan KDM ini? Silakan di komentar. Dimulai dari tadi kita mulai aksi jam 9. Kita bawa sekitar 3 bis atau sekitar 200 orang yang tadi kumpul di Gedung Sate ini dengan maksud untuk ketemu dengan Bapak Aing, Pak KDM. Maksud dan tujuannya tadinya kita ingin membawa KDM untuk segera datang ke Kabupaten Kuningan untuk melihat titik-titik yang sudah kami datangi, titik-titik yang memang kami anggap itu adalah salah satu pemicu rusaknya tatanan pengelolaan di Gunung Ciremai. Abdi Sareng Yusuf, reng-rengan ti alamku Aliansi Masyarakat Kuningan
Nah, karesan ayeuna ka gedung sate aya aksi anu bade dugikeun Pasekda manawi. Mohon. Yang pertama kita terkait penataan Gunung Cermai Pasekda. Kami menganggap di sini daerah-daerah Baperjon, daerah-daerah penyangga dan juga yang masuk ke kawasan itu sudah banyak yang berubah fungsinya Pasekda. Yang lalu Pak Gus ada teman-teman dari Aliansi Masyarakat Kuningan dan kami respon dan mohon izin sesuai arahan Pak Gus ya kita harus responsif. Enggak, problemnya gini Bupati kan ketika saya kemarin rapat saya tanya, enggak ada nggak alih fungsi? Tidak ada. Begitu ngomong pribadi, ada Pak. Gimana jadi pemimpin penakut? Ada Pak, yaitu apa TNGC apa? Ya TNGC itu membuka ruang-ruang komersialisasi kawasan. Banyak sekali Pak yang sudah kami capture. Ada berapa TNGC yang merubah Ini surat kawasan? untuk penggunaan air saja Pak, ini ada satu banyak nih Pak, ada belasan barangkali seperti itu Pak. Untuk wahana-wahana wisata juga banyak. Lo nggak boleh? Siap Pak. Nggak boleh. Kami hari kemarin turunkan tim Pak, dan kami langsung bersama dari Aliansi Masyarakat Kuningan. Ya mereka harus mestinya kasih contoh. Kementerian Kehutanan itu termasuk TNGC itu tugasnya menjaga hutan, sebagai cagar alam, bukan membuat ruang usaha di kawasan hutan. Hutan bukan tempat usaha. Hutan dalam sejarah Sunda itu tempat untuk moksa, ya Pak. Terakhir film hutan itu kan juga artinya itu hutan itu tidak boleh diganggu, yang disebut dengan leuweung larangan. Siapa? Leuweung tutupan. Kalau leuweung tutupan itu sekarang mah itu tuh Taman Nasional. Nah itu saya masih nanti kita itu ada izinnya enggak itu? Pak, itu saya mungkin harus direview perizinannya Pak. Izinnya dari mana TNGC bikin kawasan? TNGC Pak, saya juga mungkin harus dipelajari. Nggak bisa. Dipelajari dulu dari Sabator, pasti regulasinya ada begitu yang membuka. Sehingga TNGC juga ini memberikan izin-izin Pak, ini banyak sekali Pak ini Pak. Ya udah kita ini aja, kita tengok aja, walaupun itu kewenangan dia, tetapi justru itu menimbulkan kegelisahan bagi warga dan ancaman bagi alam, ya kita hadapin aja. Karena adanya di kita. Loh, orang petingginya kan kalau kebanjiran nggak kebagian, kalau longsor nggak kebagian, tinggalnya di Jakarta. Jadi ini izin Pak, terdapat setidaknya 15 usaha kegiatan di sekitar TNGC, ini resto dan wisata. Kemudian 5 usaha juga di sebelah utara untuk pengambilan air baku, dan 15 izin usaha yang ilegal juga ada Pak, yang belum berizin. Dan ilegal pun dibiarkan oleh TNGC-nya? Iya Pak, baru. Biarin aja. Ini banyak. Saya nanti mau sampaikan, Ibu bikin nota, saya bikin surat ke Kementerian Kehutanan. Kita protes terhadap peristiwa ini. Ini tim masih di lapangan Pak, sedang ngedrone, mungkin nanti Ya nanti bikin ini dampak damalinya, kita minta ke Kementerian Kehutanan untuk dihentikan. Dengan arti, makanya hutan itu jangan dijaga oleh aparat, oleh petugas. Ku kelong wewe, ku genderuwo, ku kunti, udah selesai. Kalau kunti mah tidak tahu itu, tidak akan membuat kawasan wisata di kawasan hutan. Memberikan keadaan. Ada sawit juga Ya? Ada sawit. Ya ada sawit. Gitu. Dan sekarang itu kan bagus lah, seneng lah sana demo ke Gunung Sate lah. Saya seneng. Kenapa? Artinya bahwa Gen Z ini sekarang sangat konsen terhadap lingkungan. Gen Z mengkoreksi seluruh kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh kakeknya, oleh buyutnya. Begitu, gitu Pak. Ya. Dan nanti minggu depan Bu saya pulang dari Sumut, kita ke sana. Siap Pak. NGC. Kita siapkan. Ini aja kita bikin data-datanya. Sudah ada Pak, nanti mungkin saya kirim. Ya, nanti kirim ke saya. Ya, sok Pak. Mangga, siap. Jalan. Oke.